Hidroponik itu apa sih, Mas Hendro? Mari minum kopi dulu. Halo para sahabat GKI, jumpa lagi dalam acara Obat Opini Sahabat dengan saya, Mas Hendro. Kalau orang GKI Masaran pasti sudah kenal, ya, karena salah satu penatua. Mungkin teman-teman yang lain belum kenal, maka kita kenalan dulu. Mas Hendro ini siapa? Pekerjaannya apa? Kegiatannya apa, Mas? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Enos untuk diajak di acara ini. Perkenalkan, nama saya Hendro. Sementara ini pekerjaan sopir. Ya, tiap pagi nganter anak sama istri, kerja sama sekolah. Ya, sementara cuma itu aja, Pak. Iya. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Setelah pandemi ya bisnis. Ya, Mas Hendro ini punya bisnis namanya Mukti Utomo, ya, bisnis batik, lalu clothing, t-shirt, juga ada pakaian anak, K dan Co ya. Iya. Iya. Keko Kids 19. Keko Kids 19 ya. Bisa lihat di Facebook atau Instagram. Instagram ada ya? Ada. Oke. Ada. Nanti biar Instagramnya bisa dilihat. Bagus-bagus barangnya. Nah, kita akan membahas sesuatu yang menarik saat ini yang sebenarnya cukup ramai sedang dilakukan oleh banyak orang di tengah masyarakat, yaitu hidroponik. Apa itu hidroponik ya, kita nanti akan tanya langsung ke Mas Hendro. Hidroponik itu apa sih, Mas Hendro? Ya, sebenarnya secara gampang jadi orang awam tahu hidroponik itu adalah suatu sistem menanam tanaman menggunakan media air, jadi tanpa tanah, di tempat yang seadanya dengan alat-alat atau bahan-bahan yang seadanya juga, yang biasa kita jumpai di lingkungan kita ataupun itu sudah kita anggap sebagai barang bekas. Itu Pak Enos. Jadi tanam tapi tidak pakai tanah. Iya. Ya. Iya. Ini menarik. Biasanya selama ini kita menanam selalu pakai tanah. Ini tanam tapi tidak pakai tanah, justru pakai air ya. Iya. Mungkin sebagian sudah tahu dan mungkin juga ada yang tidak tahu. Nah, kita akan belajar banyak dari Mas Hendro. Kenapa sih tertarik dengan hidroponik, Mas? Nggak tertarik sama yang lain, misalnya burung atau ikan atau piara ayam atau apa gitu? Kenapa kok hidroponik? Ya, saya tertarik hidroponik yang pertama karena lahannya cuma segini, Pak. Cuma yang kita punya cuma lahan perumahan aja, sebidang tanah apa ya, kayak kecil. Jadi kalau ikan gitu kan kita juga butuh yang agak besar. Ya. Apalagi kalau ayam gitu. Kalau burung memang dari dulu saya nggak suka, nggak seneng maksudnya. Jadi bukan karena memang soal suka atau hobi, tetapi sebenarnya melihat memanfaatkan lahan yang ada di rumah, begitu ya. Lalu pertanyaan saya, sistemnya seperti apa sih, Mas? Kalau hidroponik ini dari apanya ya? Dari menyiapkan lahannya, terus sistem nanamnya dan lain sebagainya. Ya, mungkin yang pertama dari sistemnya dulu, Pak. Sistemnya itu ada banyak sih, cuma saya yang tahu cuma ada 3. Yang pertama itu NFT, DFT, terus yang ketiga sebut aja sendiri dengan sistem barang bekas itu aja. Nanti bisa kita lihat itu apa aja. Sebentar. Ini tadi apa? Harus pelan-pelan nih. NFT, DFT, yang satu barang bekas. Mungkin jelaskan dulu NFT itu apa, DFT apa. Barang bekas tahu saya, barang bekas. Ya. Kalau NFT itu bahasa Inggrisnya itu nutrient film teknik. Jadi kalau bahasa Jawane gini, airnya itu mengalirnya itu tipis-tipis, Pak. Jadi airnya mengalir cuma tipis gitu. Yang penting
akar tanaman yang kita tanam itu basah gitu. Kalau yang DFT, Deep Flow Technique, itu sama, hampir sama dengan NFT. Cuma kalau di DFT itu ada genangan air. Jadi ada genangan air dan juga ada aliran airnya. Jadi gitu. aliran airnya kalau yang deep itu lebih banyak begitu ya? Iya, ada yang menggenang, ada genangan gitu ya? airnya. Daripada yang ini NFT itu ya. lebih tipis. Ya, tapi betul. intinya akar itu semuanya harus ya, kena harus dengan kena air karena ya, nutrisinya ambil dari air ya, itu ya. Betul. Tidak jatuh dari langit gitu. Turun nutrisinya harus dialirkan. Ya. Lalu ini nih ya, nanti kita coba praktek ya Mas ya, melihat ya monggo, apa yang monggo. sudah dikerjakan Mas Hendro. Sejak kapan Mas? Baru kurang lebih 2 bulan, Pak. 2 bulan? Iya, kurang lebih 2 bulan. Apakah sudah menikmati hasilnya? Kalau kangkung saya sudah, Pak Enos juga sudah. sudah dikirim. Sudah dikirim. Rasanya memang lebih segar, lebih gitu renyah. Terus kalau yang sawi baru udah juga sih yang menikmati. Pertama malah tetangga, malah butuh karena untuk dimasak dan dapat pesanan karena malam jadi tidak ada yang jual, ya udah kita ambilkan dari dikasih. Kasih tuh. Kita coba ngelihat ya apa yang dikerjakan Mas Hendro, lihat detailnya seperti apa. Terutama tadi itu yang pakai barang bekas kayaknya menarik ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan secara detail penjelasan dari Mas Hendro bagaimana ia memulai hidroponik dengan berbagai sistem yang sudah dilakukan ya. Mari Mas Hendro, mulai dari mana dulu sistem yang paling mudah dan bisa dilakukan? Oke ya, yang paling mudah bisa dilakukan dan murah itu adalah sistem barang bekas saja, Pak. Barang bekasnya itu apa Mas? Seperti dari apa itu? Botol aqua bisa. Oh, ini botol aqua ya? Botol mineral, bukan botol aqua. Oh iya, botol mineral. botol mineral. Ya. Botol mineral, terus ada yang styrofoam juga kayak gini, kotak gini. Ini bisa didapat dari kios-kios yang jual buah. Jadi ini dulu untuk apa? Isinya anggur, isinya jeruk kayak gitu. Jadi dibeli. Dan ini adalah sistem yang paling aman untuk pemula. Karena kita tinggal ngecek ketinggian airnya aja. Jadi memastikan supaya apa itu akarnya terendam air atau kena air yang ada nutrisinya. Seperti itu aja sih, Pak. Iya. Jadi kalau yang pakai styrofoam bentuknya seperti ini ya. Dalamnya ya ada airnya. Nah, seperti itu ya. Ini akarnya. Iya, akarnya, ini akarnya. Terus ini apa ini Mas Hendro? Itu kain flanel, Pak. Kain flanel fungsinya? Fungsinya itu kan dulu waktu tanaman kasih sini itu kan masih kecil. Jadi akarnya itu kan kadang ada yang tidak sampai kena air. Jadi untuk membantu biar akarnya itu dapat kena air, yaitu kita kasih tambahan ini kain flanel. Ya. Untuk jaga-jaga saja, jadi biar nggak kering supaya gitu ya. Nyerapnya lebih mudah begitu. Iya. Seperti ini. Ini apakah airnya bisa harus diganti? Enggak, airnya itu malah kita nggak pernah ganti ya. Tapi malah kita ngecek kadar nutrisinya saja. Jadi semakin dewasa tanamannya itu kadar nutrisinya itu semakin tinggi. Jadi umpamanya waktu masih kecil seperti ini kita kita tanam di sini itu kadar nutrisinya 400. Terus setelah dewasa jadi 800. Setelah nanti dewasa lagi 1200, itu tadi kita tinggal nambahin nutrisinya. Ada semacam alat untuk pengukurnya ya? Ada, nutrisi. TDS. Apa namanya? TDS meter yang dulu Pak Enos titip itu ya. Iya. Lalu lanjut Mas, saya tertarik nih melihat yang ini nih, botol air mineral ya. Ini ada banyak sekali. Ini kangkung sepertinya ya Mas ya? Iya.
Kalau ini sistem tanamnya juga sama ya dengan yang tadi Pakai styrofoam sama sebenarnya, cuma ya kita tinggal ngecek ini ketinggian airnya. Dan ini perlu dicat Pak yang gelap. Kalau nggak gelap itu nanti dalamnya itu banyak lumut. Nah itu ganggu nutrisinya. Karena Gitu. kena sinar matahari Kena terus sinar jadi matahari. berlumut. Jadi berlumut, ganggu nutrisi. Jadi nanti perkembangan kangkungnya itu nggak sempurna, itu aja. Ini Biasanya dari tanam sampai panen berapa lama? normalnya 30 hari Pak. 30 hari. Dari semai ya Pak ya. Dari semai. Dari semai sampai dipanen itu 30 hari. Untuk kangkung. Kangkung 30 hari. Dan ini kalau kita nggak dijual tapi untuk dikonsumsi sendiri, ini kita kalau panen kita nggak perlu diambil tuh enggak. Jadi kita potong aja. Ini dipotong. Kita cuma ambil yang mau kita konsumsi. Ini dibiarin. Ini tukul lagi. Jadi ini udah 3 kali Pak. Ya. Udah hampir 3 kali. Jadi malah tumbuh terus. Tumbuh begitu terus, irit. Irit. Malah irit. Tumbuh terus ya ini. Ini bekas potongan-potongan juga ini. Gitu. Lalu selanjutnya dengan sistem apa lagi nih Mas? Yang saya punya ya itu Pak, NFT itu, nutrien film teknik. Oh iya. Jadi ya bahasa awamnya itu aliran air tipis-tipis. Seperti ini ya. Iya. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi airnya itu ngalirnya nggak banyak, nggak kenceng, tapi dia merata. Yang penting akarnya itu basah. Dan ini kita harus sering-seringan Pak ngecek kalau tanamannya masih kecil. Resikonya kalau akarnya sampai nggak kena nutrisi, nggak kena air, dia kering. Itu yang ada yang kering, jadi kelupaan apa ya ngecek gitu ya, seperti itu. Iya. Aliran airnya kurang merata begitu ya. Ya sebenarnya ini udah saya bikin 3 aliran sih. Jadi ini udah saya lubangi ini. Jadi ngalir 3 dari atas, dari depan, samping, kanan, kiri. Cuma ya kadang-kadang sampai tengah jalan bisa berubah alirannya. Kalau yang ini tadi NFT ya. NFT ya. Nah, ini kelihatan cantik begitu ya, tertata seperti kayak taman sayuran. Ini sudah berapa hari ini Mas? Ini dari semai sampai tinggi segini kurang lebih 2 mingguan Pak ini Pak. Kurang lebih 2 mingguan. Ini bayam merah Pak, ini yang kalau di daerah Masaran kita belum adanya cuma di Solo ini. Oh, iya. Makanya agak susah ini. Nah mungkin itu ya. Iya. Pertanyaannya jenis tanaman seperti apa aja yang bisa ditanam untuk hidroponik macam-macamnya? Sebenarnya semua tanaman sih bisa Pak pakai hidroponik. Cuma kadang-kadang ada apa ya yang batangnya besar itu harus ada tambahan media. Jadi bisa dikasih batu bata atau pecahan genting. Jadi di daerah kita kan banyak. Contohnya kayak gini. Kayak gini bisa untuk nanam sayur cabai ataupun tomat. Ini diberdiri dipotong sekian. Dalamnya dikasih batu bata, pecahan batu bata atau genting, kasih air. Jadi itu udah bisa. Ini udah nyoba, cuma 1 sih, baru 1. Iya. Ini cabai. Ya, yang seperti ini ya. Ya. Fungsinya juga biar nggak rubuh aja sih sebenarnya, dikasih batu bata itu, pecahan batu bata. Maksudnya begitu. Iya, biar nggak rubuh. Kan berat gitu. Saya kira di batu batanya ada nutrisinya. Kan. Kemungkinan ada juga itu. Nah, kalau kita mau menanam nih, kita mulainya seperti apa Mas Idul? Ya pertama kita harus siapin tempatnya dulu Pak. Kalau tempatnya udah ada, kita siapin medianya, baru beli bibit. Ya, bibit itu sebenarnya ada 2. Kita beli bibit yang belum jadi maksudnya yang bibit mentah. Jadi kita nanti semai sendiri. Ya itu memang agak lama, tapi ada juga yang udah
udah ada bibit yang udah jadi kayak cabe, kayak bayam, cuma itu nggak semua ada di daerah kita. Tapi kalau memang fleksibel sih kita memang beli bibitnya banyak, itu murah online, satu pak paling murah 5.000, tergantung jenisnya yang mau kita tanam itu aja. Ini contohnya Pak. Ini apa ini? Ini roti apa ini? Ini namanya rohul. 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 Ya kalau kita Bukan kudus ya? kalau kita ngomong, orang awam ngomong ini apa ya, spon ya. Spon. Sebenarnya Oh, kita iya. pakai, Lebih dekat ya. ya kita pakai spon untuk cuci piring sebenarnya bisa. Cuma kalau rohul ini dia daya serapnya air dia lebih banyak dan tahan lama Pak. Jadi ini di semai ini udah 10 hari ini dari bibit, dari biji. Iya. Dari Jadi ini masuk ke dalam sini ya bibitnya. iya, bibitnya Dilubangi dimasukkan. dulu, bibit masuk. Nggak usah dilubangin Pak, langsung ditancap-tancap gitu aja. Tancap-tancapkan. Lalu di sini sampai berapa hari? Ini sampai ini 10 hari ini Pak. Ini 10 hari sudah tumbuh Iya. sekitar 2 cm ya. Iya. Yang paling sulit memang menumbuhkan ini Pak. Kalau ini udah tumbuh, nanti ini tinggal kita, kalau saya ya, kalau saya nggak langsung saya taruh di sistem NFT, tapi saya kasih yang ini aja, yang aman di barang bekas ini tadi, yang kayak styrofoam ini, iya, Situ dulu. lebih aman. Kayak ini kecil-kecil ini lebih aman untuk mantonya gitu. Nanti baru dipindah. Kalau udah besar paling segini, usia 15 hari, 15 atau 20 hari ya kita tinggal pindah gitu aja. Di sini. Idealnya 30 hari Pak, tapi kadang-kadang tergantung perawatan kita bisa jadi 40 hari kan. Tapi yang pasti untuk hidroponik itu kalau kita benar-benar mau ngerawat, kemungkinan hidupnya 90% Pak. Gitu. Sebenarnya hidroponik itu adalah cara bercocok tanam untuk orang malas. Tinggal ngecek airnya aja sih sebenarnya. Jadi nggak perlu menyiangi kalau ada rumput atau itu enggak sebenarnya. Mungkin cara paling efisien. Efisien ya. Efisien, kita bisa tinggal kerja, tinggal melakukan aktivitas yang lain, tanaman sudah bisa tumbuh dengan sendirinya, tapi ya hanya perlu cek air. Iya, cek air. Dan repotnya cuma di awal aja sih. Kalau memang itu udah bibitnya udah tumbuh 10 harian gini, udah dipastikan tuh nanti 90% hidup itu. Pasti hidup. Nah, tinggal mau dipilih dengan cara seperti apa tanam hidroponiknya, mau pakai cara NFT atau DFT atau barang bekas. Kayaknya yang murah, efisien ya barang bekas gitu ya. Iya, bener Pak. Mudah gitu. Pakai botol air mineral, dicat, itu sudah cukup bisa. Dan keuntungannya adalah semua rumah tangga bisa nanam, betul ya? Betul Pak. Jadi kita bisa punya ketahanan pangan sendiri di rumah kita masing-masing. Nah begitu para sahabat, penjelasan tentang hidroponik dari Mas Hendro. Kesimpulannya bahwa menanam hidroponik itu sangat bermanfaat, cukup memanfaatkan lahan yang kita punya di rumah, tidak perlu punya lahan yang besar, yang banyak, meskipun kecil, sempit, tetap bisa dengan berbagai media, bahkan pakai barang bekas pun bisa. Dan ini kalau kita bisa membudidayakan ini, bisa jadi salah satu mata pencaharian kita gitu Pak. Tambahan lah. Iya. Selain bisa dikonsumsi sendiri, ya bisa dijual. Iya. Kalau berlebih ya bisa menambah income begitu. Baik, demikian para sahabat obat kita hari ini, opini sahabat dengan Mas Hendro berbicara tentang hidroponik. Silahkan dicoba di rumah masing-masing, tidak menggunakan biaya yang besar, cukup pakai barang bekas sudah bisa dan bisa dinikmati setiap hari makan sayur di rumah kita masing-masing, dan tentunya lebih higienis. Terima kasih sama-sama Pak Enos sudah menjelaskan banyak hal. Semoga
sukses usahanya. Amin. Semoga juga sukses untuk hidroponiknya bisa dinikmati. Ya. Kalau ada yang butuh bantuan nanti bisa kontak saya Pak, enggak apa-apa. Oke, Iya. siap Mas Hendro, siap membantu para sahabat kalau ingin membuat hidroponik di rumah masing-masing. Sampai jumpa para sahabat, Tuhan Yesus memberkati.